Pemilu 2024 adalah pemilunya anak muda. Karena atas nama proporsi dan keterwakilan, seharusnya pemilu 2024 adalah panggungnya anak muda Indonesia. Mau tahu alasannya? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bung Chandra, coach dari Politician Academy. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang penting sekali bagi masa depan Indonesia, bagi politik Indonesia, dan bagi anak-anak muda. Karena bagi saya 2024 adalah pemilunya anak muda dan panggung anak muda Indonesia. Yang saya anggap sebagai anak muda di sini adalah Gen Z dan milenial, mereka yang berusia antara 15 tahun hingga 39 tahun. Nah, kenapa dianggap sebagai tahunnya anak muda? Karena alasan pertama tentu saja di tahun 2024 proporsi dari Gen Z dan milenial berjumlah di persentase 54% dari jumlah pemilih. Artinya sudah lebih dari 50%. Dan kalau sudah lebih dari 50% berarti mereka memegang peranan penting dalam menentukan arah negara ini, arah daerah mereka, dan keterwakilan mereka di dalam panggung politik. Fakta yang kedua, berdasarkan survei yang dilakukan CSIS akhir Agustus 2022, di situ dikatakan terjadinya peningkatan partisipasi dari kaum muda di Indonesia dalam pemilu 2019 dan kemudian yang nanti akan terjadi, di mana peningkatan tersebut di angka 85,9% di 2019 dan kemudian di 2024 akan mencapai angka 91,3%. Jadi secara umum bisa dikatakan bahwa sudah muncul partisipasi dan keinginan dari anak muda untuk masuk ke dalam panggung politik. Tetapi saya ingin memberikan kenyataan yang cukup pahit bagi anak muda di Indonesia. Karena ketertarikan mereka di dalam bidang politik tersebut tidak diikuti oleh keinginan yang sama untuk kemudian berkompetisi masuk ke dalam pileg maupun pilkada di dalam panggung pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Karena kalau kita lihat angkanya sama juga survei yang dikeluarkan oleh CSIS, di sini dikatakan bahwa sekitar 84% sampai 85% itu anak-anak muda tidak tertarik dengan jabatan sebagai anggota legislatif maupun kepala daerah. Nah, ini yang agak memprihatinkan sebetulnya karena bagaimana keterwakilan mereka di dalam panggung politik itu kemudian menjadi kecil sekali karena mereka diwakili oleh orang-orang tua. Orang-orang yang tidak memiliki kesamaan feel, kesamaan ide-ide, kesamaan kecepatan, kesamaan energi, kesamaan visi jangka panjang dengan mereka-mereka yang diwakili. Nah, inilah yang menjadi masalah. Fakta lain dalam keterwakilan anak muda di panggung legislatif kita bisa lihat di Pileg 2019. Di mana di Pileg 2019 mereka yang terpilih yang berumur di bawah 30 tahun, mulai dari 21 sampai 30 tahun, itu hanya 4% saja. Sedangkan mereka yang terpilih berumur di bawah 40 tahun, mulai dari 21 sampai 39 tahun, itu hanya 10%. Anda bayangkan keterwakilan dan prosentasenya kecil sekali dibandingkan dengan potensi pemilihnya. Artinya, di sini kita bisa melihat bahwa banyak ruang yang masih tersedia bagi anak-anak muda untuk maju dan berkompetisi di dalam politik. Kalau kita melihat di panggung eksekutif sebagai kepala daerah, kita melihat ada kabar gembira bahwa terjadi peningkatan dari waktu ke waktu dari beberapa pilkada yang lalu, contohnya di pilkada 2017, 2018, dan 2020 yang kita lihat di mana grafik dari kaum milenial yang terpilih sebagai kepala daerah, apakah itu sebagai gubernur, bupati, wali kota maupun wakil-wakilnya itu mengalami peningkatan. Sebagai contoh di tahun 2017 terdapat 5,2% milenial yang terpilih. Kemudian di tahun 2018 terjadi peningkatan di mana mereka yang terpilih
mencapai 10% dan kemudian di 2020 terjadi peningkatan kembali di mana mereka yang terpilih itu mencapai 13,7%. Ini data saya dapatkan dari PRC maupun dari Perludem. Nah, ini adalah kabar gembira walaupun ada efek sampingnya juga yang mengatakan bahwa mereka anak-anak muda yang kemudian masuk ke dalam panggung politik ini lebih karena mereka bagian dari politik kekerabatan atau sering dikatakan sebagai dinasti politik, di mana mereka yang kemudian menjadi adalah mereka-mereka yang merupakan kerabat dari elit-elit politik. Tapi saya mau mengabaikan fakta itu terlebih dahulu dan saya ingin menekankan mengenai persentase dan keterwakilan itu yang menurut saya jumlahnya masih sangat jomplang dan masih banyak sekali kursi yang bisa diisi, masih banyak sekali posisi yang bisa diisi oleh anak-anak muda dalam menentukan pilihannya. Jadi coba kita bayangkan semua bila anak-anak muda di Indonesia kompak, mereka solid dan kemudian hanya mau memilih wakil-wakilnya yang juga seusia dengan mereka, saya yakin kemudian wajah politik Indonesia akan berubah menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih energik lagi, menjadi lebih bervisi jauh dan kemudian bisa membuat program-program yang sesuai dengan keinginan banyak anak muda di Indonesia. Nah, berikutnya saya ingin bicarakan bahwa dalam konteks partisipasi di dalam panggung politik tentu saja ada dua hal yang bisa menjadi jalur bagi anak muda. Yang pertama adalah jalur kepemimpinan politik, di mana sang anak muda masuk ke dalam panggung politik dengan langsung masuk ke dalam organisasi-organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan kemudian tidak lupa untuk langsung bertanding di dalam pemilihan legislatif, dan juga masuk ke dalam kompetisi kepala daerah dengan maju ke dalam pilkada. Nah, prosentasenya masih belum tinggi, di mana kandidat-kandidat yang bertarung masih dikuasai oleh mereka yang berusia di atas 40 tahun. Oleh karena itu, untuk Anda elit-elit partai politik, berikanlah kesempatan yang lebih luas kepada anak-anak muda untuk bertarung melalui kendaraan partai politik Anda. Saya yakin masih banyak sekali anak muda yang berpotensi, yang bisa kemudian membawa nama baik dan prestis yang baik bagi partai Anda dan kemudian bisa menjadi vote getter yang baik juga bagi partai Anda. Jalur partisipasi yang kedua adalah melalui jalur pasif konstruktif. Ya, kalau tadi aktif dan konstruktif, yang kedua adalah pasif dan konstruktif. Mungkin Anda mau mengatakan bahwa saya tidak tertarik untuk menjadi anggota legislatif atau saya tidak tertarik untuk menjadi kepala daerah. Oke, nggak ada masalah kalau Anda tidak tertarik, tapi bukan berarti Anda harus mengabaikan politik. Anda harus menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang tidak terpengaruh oleh isu-isu hoax. Pemilih yang tidak terpengaruh oleh isu-isu SARA. Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang betul-betul bisa melihat kandidat-kandidat yang menjadi pilihan dan kemudian mana yang akan dipilih. Tentu saja bila Anda cerdas dalam berpolitik, Anda akan tahu siapa yang harus Anda pilih dan siapa yang tidak boleh Anda pilih. Mereka yang sudah pernah merasakan penjara dalam konteks napi koruptor, menurut saya tidak layak untuk menjadi calon legislatif. Kemudian yang berikutnya, mereka yang sudah terpilih kemudian lupa dengan amanahnya, tidak pernah turun ke lapangan, tidak pernah melakukan kunjungan kerja, tidak pernah kemudian mendengarkan aspirasi masyarakatnya. Menurut saya incumbent seperti ini tidak usah dipilih lagi. Kemudian mereka yang kemudian maju di panggung legislatif dan kepala daerah yang kemudian hanya berfoya-foya dengan menghambur-hamburkan uang, melakukan vote buying, melakukan money politik, membeli suara Anda. Menurut saya mereka-mereka seperti itu tidak layak untuk Anda pilih. Anda harus memilih mereka yang mempunyai track record bersih, mereka yang mempunyai misi yang mulia untuk memperbaiki daerah Anda, untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan di daerah Anda dengan baik sekali. Itu yang harus dipilih. Mereka yang mempunyai komitmen yang jelas, mereka yang mempunyai
track record atau rekam jejak yang bersih dan integritas yang baik. Itulah yang mesti Anda pilih. Jadi walaupun Anda berada di jalur yang pasif, tetapi Anda menjadi pemilih yang cerdas. Dengan itu, saya yakin politik di Indonesia akan menjadi semakin baik, semakin bersih, dan akan membawa kesejahteraan, keamanan, keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terus maju anak muda Indonesia, dan salam perubahan.